Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Kabar Jatim. Bagaimana kabar Anda semuanya? Kembali bersama saya Putri Pertiwi, dan saya sekarang sedang berada di kaki Gunung Wilis, tepatnya di salah satu desa di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, di mana wilayah ini merupakan salah satu wilayah pengekspor porang terbesar di Madiun. Di lain itu, omset porang juga hampir mencapai angka jutaan hingga miliar rupiah. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak liputan berikut ini. Porang. Tanaman porang adalah jenis tanaman yang masuk dalam klasifikasi umbi-umbian dengan nama marga Amorphophallus. Bentuk pohon porang berupa batang tunggal dan semu yang diameternya antara 5 mm hingga 50 mm. Belakangan ini popularitas tanaman porang semakin menanjak setelah mulai banyak yang mengetahui manfaat serta harga jual yang tinggi di pasar ekspor. Bagi Anda yang baru mendengar, bukankah penasaran porang untuk apa? Apakah porang tanaman ekspor? Dan untuk lebih jelasnya, simak penjelasannya sebagai berikut. Terkadang memang porang dan suk susah dibedakan, tetapi perbedaan itu bisa diketahui dengan beberapa hal. Perbedaan porang dan suak yang paling mencolok terletak pada daun, batang, dan umbi. Tanaman suak memiliki daun yang berbentuk kecil dengan batang yang dipenuhi duri sehingga terasa kasar. Sedangkan umbi suak berwarna putih, permukaan yang dipenuhi bintil dan tidak mengandung glukomanan. Selain itu, tanaman suak tidak memiliki pubil seperti yang dimiliki tanaman porang. Cara mengkonsumsi umbi suak pun lebih mudah, yakni dengan direbus seperti halnya singkong. Selain itu, porang memiliki banyak sekali manfaat. Pohon porang tadinya hanya dianggap sebagai tanaman liar, namun persepsi tersebut langsung berubah total sejak ada pembuktian potensi dari tanaman porang. Jadi sekarang ini sebenarnya porang tanaman untuk apa? Berkat kandungan glukomanan pada umbinya, kegunaan porang lebih banyak dikenal untuk bahan makanan seperti tepung, konnyaku, jelly, mie, gelatin, dan keripik. Namun tidak hanya itu, porang ternyata juga dapat diolah melalui beberapa proses yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting Anda ketahui, diantaranya mencegah penyakit diabetes, mengatasi peradangan, menurunkan berat badan, mencegah penyakit jantung, merawat kesehatan kulit, menurunkan resiko kanker usus, menjadi bahan baku barang industri, mengentalkan es krim, membuat isolator listrik, dan lain sebagainya. Selain itu, tanaman porang akan tumbuh subur pada ketinggian antara 100 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Umumnya, porang membutuhkan naungan dari pohon lain seperti jati dan mahoni agar pertumbuhannya lebih baik. Jenis tanaman porang yang termasuk dalam keluarga tanaman ilas-ilas ini jumlahnya sekitar 80 jenis. Walaupun tersebar di beberapa negara, namun di Indonesia lah yang paling banyak memiliki jenis porang. Beberapa jenis yang sering ditemui di Nusantara antara lain Amorphophallus oensophilus, Amorphophallus campanulatus, Amorphophallus variabilis, Decus sylvaeus, Pectalibiris, Titanum, dan Muelleri. Adapun jenis yang umum dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan yaitu Amorphophallus variabilis, Amorphophallus campanulatus, dan Amorphophallus oensophilus. Sedangkan Amorphophallus campanulatus biasa disebut dengan tanaman suak, maka tidaklah mengherankan kalau porang dan suak sering membuat bingung. Kedua tanaman tersebut memang satu marga, namun jelas tidak sama. Di lain hal itu, tanaman porang merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup menjanjikan. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor antara lain Jepang, Vietnam, Cina, Taiwan, dan Australia. Mereka memanfaatkan kandungan porang untuk pembuatan bahan makanan dan kosmetik. Harga porang untuk satu umbi yang beratnya bisa 4 kilo adalah 2.500. Asumsikan dalam lahan seluas 1 hektar, Anda menanam 6.000 bibit tanaman porang dan semuanya berhasil tumbuh, maka sekali memanen bisa mendapatkan 24 ton atau sekitar 60 juta rupiah. Nilai yang menjanjikan, bukan? Budidaya tanaman porang atau ilas-ilas kian meningkat di Kabupaten Madiun yang merupakan daerah pelopor pengembangan komoditas pertanian ini. Dari sisi luasan lahan, misalnya, mengalami penambahan 5 hingga 10% setiap tahunnya. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pertanian setempat, Sumanto, mengatakan luas lahan yang kini digunakan petani untuk budidaya porang mencapai 5.300 hektar. Adapun lokasinya di 9 wilayah kecamatan seperti Seretan, Gemarang, Kare, Dagangan, dan Wungu. Bahkan para petani yang tergiur dengan hasil porang pun rela menggelontor modal hingga ratusan juta. Tanaman ini belakangan menjadi primadona karena nilai jual yang fantastis. Perkembangannya sudah menyebar di setiap kecamatan.
Bertambahnya luasan lahan untuk komoditas tanaman dengan sebutan nama latin Amorphophallus mulleri Bloom. Ini sebanding dengan meningkatnya minat petani untuk mengembangkannya. Apalagi manfaat secara ekonomi telah berhasil didapatkan pembudidaya porang. Sebagian di antaranya menjadi jutawan hingga miliarder berkat hasil jual tanaman yang dulunya dipandang sebelah mata ini. Tergiur untung, rela keluarkan modal ratusan juta rupiah. Menurut informasi, pembudidaya porang tidak lagi hanya dari kalangan petani. Akademisi, politisi, maupun pengusaha juga ikut-ikutan mengembangkannya. Mereka rela merogoh uang pribadi hingga ratusan juta dengan maksud memancing keuntungan lebih banyak. Di lain hal itu ditemukan beberapa kendala, diantaranya belum ada standarisasi harga benih. Selain itu juga ada yang berhenti di tengah jalan, seperti halnya memanen sebelum waktunya tiba, yaitu pada waktu benih masih dalam pembibitan. Sebagian pembudidaya terpaksa menjualnya karena kesulitan ekonomi. Bahkan keuntungan yang didapat juga tidak maksimal dan jauh dari angan-angan yang diperkirakan. Namun porang dinyatakan sebagai investasi jangka menengah. Melihat fenomena itu, narasumber menegaskan bahwa tanaman porang merupakan bagian dari investasi jangka menengah bagi yang membudidayakannya. Bagi petani yang ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu lebih cepat, disarankan menanam komoditas lain seperti padi dan palawija yang dampak ekonominya telah banyak dinikmati. Tanaman pangan ini dapat dipanen pada usia 3-4 bulan pasca tanam. Sedangkan porang membutuhkan waktu lebih lama lagi, belum lagi kebutuhan pupuk yang harus dipenuhi petani. Namun pada saat ini kondisi porang masih dalam proses pembudidayaan. Dan porang akan siap dipanen saat waktunya telah tiba pada waktu masa yang sudah ditentukan. Biasanya daun akan kuning kecoklatan yang disebut ripah. Putri Pertiwi menyiarkan langsung dari Kabar Jatim, Madiun.